Shalom, selamat pagi semuanya. Selamat pagi buat anak-anak yang ada di rumah. Selamat pagi buat Bapak Ibu guru yang ada di sekolah. Dan selamat pagi juga buat orang tua siswa-siswi dimanapun berada. Nah, pada saat ini kita akan memulai ibadah KKCF-nya kita. Untuk itu, mari kita menyiapkan hati kita, ambil posisi yang terbaik, dan kita akan memulai ibadah kita hari ini. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri dan kita akan menyanyikan satu lagu, yaitu Hormat Bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh Penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Segala puji dan syukur Tuhan kami panjatkan di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih untuk penyertaan-Mu, perlindungan-Mu yang senantiasa Engkau nyatakan dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang malam hari, sehingga pada pagi hari ini Tuhan kami boleh bangun, kami boleh menikmati akan berkat-Mu yang senantiasa Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan kami akan memulai ibadah KKCF kami. Kiranya Engkau menyertai kami sepanjang ibadah hari ini. Kelanjutan ibadah kami selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ini doa kami, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Oke anak-anak, kita masih tetap berdiri dan kita akan menyanyikan satu lagu, yaitu Jangan Lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Kita nyanyikan sekali lagi ya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman.
kita masih tetap berdiri dan kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa, pencipta Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Anak-anak dipersilakan untuk duduk, dan doa syafaat kita pada saat ini akan dibawakan oleh Teacher Rismawanti. Dipersilakan. Oke, Bapak Ibu, anak-anak yang ada di rumah dan Bapak Ibu guru sekalian, mari kita bersatu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Bapa yang kami sembah di dalam anak-Mu Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kasih, penyertaan, dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami masih boleh ada sebagaimana kami boleh ada saat ini, hanya oleh karena pertolongan dan kasih Tuhan. Di saat ini Tuhan, kami mau bersyukur untuk setiap kasih Tuhan. Sepanjang minggu ini Tuhan telah menyertai kami dalam proses pembelajaran di sekolah ini. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan, dan biarlah semua yang kami lakukan Tuhan boleh memuliakan Tuhan. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami juga mengucap syukur. Sepanjang bulan ini Tuhan boleh menyertai kegiatan KKVF. Biarlah kiranya Tuhan, apa yang anak-anak boleh tampilkan senantiasa memuliakan Tuhan, dan talenta-talenta yang mereka miliki, mereka tetap pakai untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Dan di hari ini Tuhan, hari di mana penutupan KKVF, biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik. Dan kami mau menyerahkan ke dalam tangan kasih Tuhan untuk Sekolah Kristen Kalam Kudus Timika. Tuhan kiranya terus menyertai. Berkati setiap Bapak Ibu guru Tuhan. Beri hikmat, kebijaksanaan, serta kemampuan di dalam mengajar dan mendidik anak-anak. Dan biarlah juga anak-anak yang kami didik di tempat ini boleh memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan. Dan mereka pun juga boleh bertekun di dalam mengikuti pembelajaran. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami juga berdoa untuk setiap orang tua dari anak-anak di tempat ini. Biarlah juga Tuhan terus memberkati mereka di dalam setiap apa yang mereka kerjakan. Tuhan kiranya terus memberi kesehatan yang baik. Dan kami boleh bersama-sama untuk bekerja sama dengan baik untuk memajukan pendidikan di tempat ini demi kebaikan anak-anak di masa yang akan datang Tuhan. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami mau menyerahkan juga untuk persiapan pas ke depan ini Tuhan. Biarlah Tuhan menyertai sehingga persiapan kami, guru-guru, dan juga anak-anak, kami boleh menyiapkan diri kami dengan baik Tuhan. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami yang senantiasa melawan kehendak Tuhan. Dan ini kami yang datang kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah sumber kasih dan pertolongan, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Terima kasih Teacher Risma untuk doanya pada pagi hari ini. Anak-anak, kita akan menyanyi lagi dengan lagu yang berjudul Ada Satu Sobatku. Ada satu sobatku yang setia
Oke, anak-anak, kita akan masuk dalam pembacaan ayat hafalannya kita untuk minggu ini, ya. Dan ayat hafalannya kita terambil dari Keluaran pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-4. Keluaran 9 ayat yang ke-4, kita akan baca secara bersama-sama. Ya, kita akan baca Keluaran 9 ayat 4. Dan Tuhan akan membuat perbedaan antara ternak orang Israel dan ternak orang Mesir, sehingga tidak ada yang akan mati seekor pun dari segala ternak orang Israel. Dan versi bahasa Inggris akan dibacakan oleh Teacher Novi. Dipersilakan. Ya, kita akan membaca ayat hafalan kita yang terdapat dari Exodus chapter 9 verse 4. And the Lord will make a division between the cattle of Israel and the cattle of Egypt. There will be no loss of any of the cattle of Israel. Once again, Exodus chapter 9 verse 4. And the Lord will make a division between the cattle of Israel and the cattle of Egypt. There will be no loss of any of the cattle of Israel. Thank you. Thank you, Teacher Novi. Dan dalam versi bahasa Mandarin akan dibawakan oleh Komana Lose. Dipersilakan. 我们读今天的经文，从出埃及记第9章第4节，耶和华要分别以色列的牲畜和埃及的牲畜。 凡属以色列人的，一样都不死。谢谢。谢谢老师. Anak-anak, sekarang kita akan masuk dalam firman Tuhan, ya. Dan sebelum itu kita akan mengangkat satu pujian, Kusiapkan hatiku Tuhan. Oke, kita akan masuk dalam firman Tuhan, dan firman Tuhan pada saat ini akan dibawakan oleh Guru Christine. Dipersilakan. Shalom, selamat pagi anak-anak. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini?
Oke, pastinya sudah siap ya. Semua siapkan Alkitabnya. Dan sebelum kita membaca Alkitab kita mau satu dalam doa dulu, kita berdoa. Semua sikap doa yang baik dan benar. Kita berdoa. Segala ungkapan syukur kami Tuhan, kami panjatkan ke hadapan hadirat-Mu oleh karena berkat kemurahan Tuhan yang selalu nyata di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, untuk pagi hari ini kami masih boleh menikmati berkat-Mu kepada setiap kami. Terima kasih juga Tuhan, Engkau telah memberkati ibadah kami mulai dari awal. Dan pada saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan akan firman-Mu. Biarlah kiranya hikmat Tuhan yang berdiam di dalam setiap hati kami, sehingga firman-Mu yang akan kami dengarkan tidak berlalu begitu saja ya Tuhan. Berikan kami hati yang taat, hati yang dengar-dengaran. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, karena kami telah siap untuk membaca firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Oke, anak-anak, Ibu Guru mau tanya dulu, anak-anak tahu serangga? Ya, Ibu Guru yakin pasti tahu ya. Serangga misalnya semut, lebah, nyamuk, dan lalat, dan masih banyak lagi ya contoh-contoh serangga. Nah, anak-anak, yang akan kita bahas kali ini adalah lalat ya. Lalat itu seringkali kita jumpai di tempat-tempat yang bau, tempat yang kotor seperti di tempat sampah. Tapi kadang-kadang kita juga menemukan lalat di makanan yang terbuka, makanan yang tidak ditutup ya. Kadang di situ ada hinggap lalat. Nah, anak-anak, sebagian dari lalat yang biasa kita lihat itu adalah lalat yang kecil-kecil. Tetapi bagaimana dengan lalat pikat? Nah, lalat pikat adalah lalat yang berukuran besar dan jenis penghisap darah, tidak terkecuali darah manusia ya. Nah, ini menghisap darah hampir sama dengan nyamuk ya. Pembahasan kita minggu lalu yaitu tulah ketiga nyamuk. Nah, lalat pikat dapat terbang dengan cepat dan tangkas. Dan juga hewan ini senang berkerumun di sekitar tubuh ternak untuk menunggu kesempatan menghisap darah. Selain itu, gigitan pikat ini juga dapat menyebabkan penyebaran penyakit. Nah, anak-anak bisa membayangkan jika ada lalat pikat yang datang begitu banyak, tidak terhitung. Apa kira-kira yang kita rasakan? Tentunya pasti mengerikan dan membuat kita ketakutan ya. Nah, minggu lalu kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang tulah ketiga nyamuk, dan kali ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan tentang tulah keempat lalat pikat. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, ayo anak-anak, Ibu Guru ajak untuk membuka Alkitabnya dari Keluaran pasal 8. Keluaran pasal 8 ayat 20 sampai ayatnya yang ke-32. Ibu Guru ulang sekali lagi ya. Keluaran pasal 8 ayatnya yang ke-20 sampai ayatnya yang ke-32. Ibu Guru akan bacakan dan anak-anak masing-masing mengikuti di rumah ya, masing-masing baca Alkitabnya. Tulah keempat lalat pikat. Ayat 20, firman Tuhan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, bangunlah pagi-pagi dan berdirilah menantikan Firaun. Pada waktu biasanya ia keluar ke sungai, dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Sebab jika engkau tidak membiarkan umatku itu pergi, maka aku akan melepaskan pikat terhadap engkau, terhadap pegawai-pegawaimu, rakyatmu, dan rumah-rumahmu, sehingga rumah-rumah orang Mesir, bahkan tanah di mana mereka berdiri akan penuh dengan pikat. Tetapi pada hari itu aku akan mengecualikan tanah Goshen, di mana umatku tinggal, sehingga di sana tidak ada terdapat pikat
supaya engkau mengetahui bahwa aku Tuhan ada di negeri ini. Sebab aku akan mengadakan perbedaan antara umatku dan bangsamu. Besok tanda mujizat ini akan terjadi. Tuhan berbuat demikian, maka datanglah banyak-banyak pikat ke dalam istana Firaun dan ke dalam rumah pegawai-pegawainya dan ke seluruh tanah Mesir. Negeri itu menderita karena pikat itu. Lalu Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, "Pergilah, persembahkanlah korban kepada Allahmu di negeri ini." Tetapi Musa berkata, "Tidak mungkin kami berbuat demikian, sebab korban yang akan kami persembahkan kepada Tuhan Allah kami adalah kekejian bagi orang Mesir. Apabila kami mempersembahkan korban yang menjadi kekejian bagi orang Mesir itu di depan mata mereka, tidakkah mereka akan melempari kami dengan batu? Kami harus pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami seperti yang difirmankannya kepada kami." Lalu kata Firaun, "Baik, aku akan membiarkan kamu pergi untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di padang gurun. Hanya janganlah kamu pergi terlalu jauh, berdoalah untuk aku." Lalu kata Musa, "Sekarang aku keluar meninggalkan tuanku dan akan berdoa kepada Tuhan, maka pikat itu akan dijauhkan besok dari Firaun, dari pegawai-pegawainya dan rakyatnya. Hanya janganlah Firaun berlaku curang lagi dengan tidak membiarkan bangsa itu pergi untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan." Sesudah itu keluarlah Musa meninggalkan Firaun lalu berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan membuat seperti yang dikatakan Musa. Pikat itu dijauhkannya dari Firaun, dari pegawai-pegawainya dan rakyatnya. Seekor pun tidak ada yang tinggal. Tetapi sekali ini pun Firaun tetap berkeras hati, ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Demikian jauh firman Tuhan. Nah, anak-anak, di Keluaran pasal 20 ayatnya yang ke-20 sampai ayat yang ke-32 ini, kita tadi telah membaca bahwa lalat pikat itu memenuhi tanah Mesir, di dalam rumah-rumah, istana Firaun, rumah-rumah rakyatnya, bahkan di tanah di mana mereka berdiri dipenuhi dengan lalat pikat. Nah, diceritakan pula bahwa lalat itu membuat seluruh bangsa Mesir menderita. Nah, semua itu terjadi karena Firaun terus mengeraskan hatinya untuk tidak membiarkan bangsa Israel pergi beribadah kepada Tuhan, ya. Nah, mulai dari tulah yang pertama air menjadi darah, tulah yang kedua katak, tulah ketiga nyamuk, dan bahkan sampai tulah keempat, Firaun masih tetap mengeraskan hatinya, ya. Tetapi anak-anak perlu tahu di sini bahwa sebelum tulah keempat itu terjadi, Tuhan telah menyuruh Musa untuk menyampaikan kabar tentang tulah keempat, yaitu munculnya lalat pikat yang akan memenuhi seluruh negeri Mesir. Namun apa yang terjadi? Firaun tetap mengeraskan hatinya dan tidak menghiraukan apa yang disampaikan oleh Musa kepadanya, ya. Maka pada saat itu apa yang dikatakan Musa benar-benar terjadi, ya. Seluruh tanah Mesir dipenuhi oleh lalat pikat. Nah, tetapi tempat bangsa Israel, yaitu di tanah Goshen, satu pun tidak ada lalat pikat di sana. Wah, luar biasa ya, Allah melindungi umatnya. Tuhan membuat perbedaan antara orang Israel dan orang Mesir. Ya, tulah ini menunjukkan bahwa hanya satu Allah di dunia ini, yaitu Allah Israel, Allah kita. Tulah itu selesai setelah Firaun meminta kepada Musa untuk berdoa kepada Tuhan. Firaun meminta kepada Musa agar berdoa kepada Tuhan supaya lalat-lalat pikat itu dijauhkan daripada Firaun, daripada pegawai-pegawainya, juga dari rakyatnya. Nah, tetapi ada syaratnya. Ada syaratnya bahwa
bangsa Israel itu akan diperbolehkan untuk pergi ke padang gurun, ya, yang 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah. Lalu Musa berdoa, Musa melakukan seperti apa yang diminta oleh Firaun. Musa pergi berdoa kepada Tuhan dan Tuhan mendengarkan dan mengabulkan doa Musa, ya, seperti apa yang dikatakan oleh Firaun, ya. Setelah Musa berdoa, Tuhan mengabulkan dan tidak ada lagi lalat pikat waktu itu. Semuanya sudah dijauhkan dari semua rakyat yang ada di Mesir. Nah, tetapi setelah Tuhan mengabulkan permintaannya Firaun, apakah Firaun menepati janjinya? Ya, dari pembacaan kita anak-anak, Firaun tetap mengeraskan hatinya dan dia mengingkari janjinya, ya. Dia tetap tidak memperbolehkan bangsa Israel untuk pergi beribadah kepada Tuhan. Nah, Firaun melanggar janjinya. Anak-anak, setelah mendengar cerita ini, cerita dari Keluaran pasal 8 ayat 20 sampai ayatnya yang ke-32, kita bisa tahu bahwa Allah itu tetap menjaga umatnya, tetap memelihara umatnya, yaitu bangsa Israel. Buktinya bangsa Israel itu dijauhkan dari lalat pikat tadi, ya. Nah, kira-kira alasannya kenapa Tuhan tetap melindungi bangsa Israel? Jawabannya adalah karena Allah setia terhadap janjinya. Apa janji Tuhan? Janji Tuhan adalah bahwa Dia akan membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Kemudian yang kedua adalah Allah bangsa Israel adalah satu-satunya Allah yang benar dan maha kuasa. Tidak ada yang bisa seperti Dia. Allah sanggup melakukan segala sesuatu dan membuktikan kepada bangsa Israel dan juga bangsa Mesir bahwa Allah itu berkuasa. Dia mampu melakukan segala sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, mampu melakukan segala sesuatu yang tidak mungkin bagi manusia. Nah, Allah orang Israel ini tidak ada tandingannya. Allah orang Israel itu adalah Allah yang sama yang kita percaya sampai sekarang ini, yaitu Allah yang kita percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Allah kita adalah Allah yang berkuasa dan akan menghukum orang-orang yang berdosa dan tidak percaya kepadanya. Tetapi anak-anak harus tahu juga bahwa Allah kita itu adalah Allah yang penuh dengan kasih. Allah yang penuh dengan kasih sehingga Dia merelakan anak tunggalnya untuk menebus dosa orang-orang pilihannya. Nah, pertanyaannya, maukah anak-anak semakin percaya kepada Yesus Kristus yang adalah Allah yang berkuasa dan Allah yang benar? Jawabannya pasti ya. Nah, anak-anak, jangan pernah meragukan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita, karena Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dengan kuasanya. Ingat, jangan pernah meragukan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Firman Tuhan hari ini untuk mengakhiri cerita firman Tuhan, kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur lagi Tuhan kepadamu bahwa pada kesempatan yang singkat ini kami boleh dipersiapkan untuk mendengarkan akan firman-Mu. Biarlah Tuhan terus menambahkan kami hikmat untuk boleh melakukan setiap apa yang Tuhan firmankan, setiap apa yang Tuhan inginkan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kelanjutan ibadah kami sampai selesainya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Oke, terima kasih Bu Christine untuk firman Tuhan yang sudah dibawakan pada pagi hari ini.
Anak-anak, kita akan mengakhiri ibadahnya kita. Untuk itu saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri dan kita akan menyanyikan lagu Allah yang Setia. Kita akan masuk dalam doa berkat. Doa berkat akan dibawakan oleh Ibu Christine. Baik anak-anak, untuk mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita akan bersatu dalam doa penutup. Semua dalam keadaan sikap doa yang baik. Kita berdoa. Kembali lagi Tuhan, kami mengucap syukur di hadapan-Mu. Terima kasih untuk pimpinan Tuhan dari awal, pertengahan hingga selesainya ibadah kami pada saat ini.
Biarlah kiranya ibadah kami ini Tuhan boleh berkenan di hadapan Tuhan dan ada kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa di sorga, berdoa juga untuk sepanjang kegiatan kami selanjutnya hari ini. Berkati proses belajar mengajar kami, berkati aktivitas lainnya yang akan kami kerjakan sepanjang hari ini Tuhan. Bapa di sorga, biarlah kiranya kasih Tuhan tetap memberkati kami, mulai saat ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Oke anak-anak, sampai demikian ibadah kita pada pagi hari ini. Selamat belajar hari ini, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.